Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Selamat datang di video pertamaku dan ya aku baru bangun tidur ya gitu. Jadi kayak wah, alhamdulillah seger banget. Ya gitu di sini kebetulan aku lagi di taman, bisa dilihat lagi di taman dan aku ingin menceritakan bagaimana pengalamanku sebagai seorang muslim yang menurutku minoritas di sebuah negara bernama Tiongkok atau Cina teman-teman ya gitu. Aku kebetulan tahun ini adalah tahun kedua dan ya kita ikuti terus perjalanannya teman-teman ya. Mengenai soal makanan gitu. Jadi pertama kali ketika aku tiba di sini teman-teman, ya, aku sebenarnya sudah menyadari kalau negara ini merupakan minoritas gitu. Bahkan setahuku berdasarkan hasil data tahun 2020 itu teman-teman ya, itu kalau nggak salah sekitar 1,6% sampai 2% dari 1,4 miliar populasi di Cina teman-teman atau di Tiongkok itu. Jadi ya menurutku sangat dikit sekali gitu. Dan aku kebetulan berada di kota yang memang bukan berada di mana kota muslim lah bahasanya gitu. Jadi ya udah sejak datang ya kita harus terima komitmen gitu. Dan dan bagaimana plus minusnya teman-teman? Ya mungkin aku mulai dari minusnya dulu kali ya, biar kita saling berbagi satu sama lain ceritanya gimana gitu teman-teman. Ya jadi pas aku datang ke sini itu bisa dibilang ya aku agak sedikit shock sebetulnya sih, karena bener-bener kayak makanan yang berlogo halal itu bener-bener bisa dihitung jari gitu. Seiring berjalannya waktu ya mulai terbiasa gitu. Jadi ya gimana cara mengatasinya, aku tuh pertama ya kayak jalan biasakan untuk mencari makanan yang sebisa mungkin menghindari babi teman-teman, karena ya di sini mostly atau kebanyakan itu ya didominasi oleh menu babi gitu, karena ini merupakan bagian dari ya mungkin emang makanan mereka gitu kan gitu. Jadi ya sebisa mungkin kuhindari ya, emang itu tadi yang pertama. Jadi bisa dibilang logo halal tuh sedikit gitu sini, atau mungkin Mandarin itu cincin gitu. Jadi ya, dan muslim di sini tuh muslim lokalnya itu juga termasuk sedikit ya gitu teman-teman. Yang kedua teman-teman adalah tentang tempat ibadahnya gimana atau tentang keagamaan. Di sini itu kebetulan masjid cukup deket ya gitu kalau dari kampusku. Jadi kalau naik motor bisa sekitar ya beberapa menit bisa sampai lah gitu. Sekitar 15 sampai 30. Ada dua masjid, tapi aku milih masjid yang lumayan ramai gitu. Dan gimana Ki pas ketika kita datang ke masjid gitu. Terutama jujur ya, aku datang kalau nggak di hari raya kayak Idul Fitri, Idul Adha atau enggak Lebaran gitu. Lebaran maksudnya sholat Jumat gitu. Jadi ya itu doang sih. Di hari kayak sholat wajib biasanya bisa di asrama aja gitu. Yang pertama tuh bisa dibilang kalau ajan tuh nggak ada mic, maksudnya jadi mereka pakai suara gitu, tambah pengeras suara gitu. Terus juga jumlah populasi yang tadi aku bilang ya sedikit gitu. Jadi pas sholat Jumat datang itu didominasi sama orang asing gitu yang tinggal di sini, atau ya entah sebagai warga sini atau misalnya menikah dengan orang asing, atau maksudku menikah dengan orang Cina, atau enggak memang kayak kita gitu ada keperluan mahasiswa dan sebagainya gitu. Dan itu mereka memang ya nggak masalah sih gitu. Terus juga kalau misalnya ada acara keagamaan itu di sini itu ya nggak libur, tetap kayak normal pada biasanya gitu, entah Natal, Lebaran dan sebagainya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, yang ketiga ini mungkin tentang bagaimana pandangan orang Cina terhadap Muslim. Sebenarnya aku nggak tahu ya, mungkin dari pandangan aku aja. Mungkin maaf ya kalau misalnya salah teman-teman ya, atau misalnya emang kasusnya berbeda gitu. Kalau dari pandanganku di sini ya, karena kebetulan di kota kecil, aku tinggal di kota kecil di sebuah provinsi bernama Provinsi Guangxi, dan memang terkadang terutama yang pakai jilbab ya, itu pasti selalu dipandang kayak gitu. Kalau misalnya wajahnya bukan wajah seperti orang lokal gitu, mereka tuh memandangnya kayak kayak kaget dan penasaran gitu. Terus bagaimana tentang penerimaan? Menurutku ya aman-aman aja kok di sini penerimaannya gitu, nggak ada masalah. Aku pun juga nggak ada terkena hal-hal yang kurang menyakit, misalnya kayak terjadi sesuatu yang tidak mengenakan pun aman aku di sini gitu. Jadi ya menurutku sebenarnya aman-aman aja gitu, tidak ada hal yang tidak mengenakan. Tinggal bagaimana kita bisa, namanya kita tinggal di negara orang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita harus menghormati apa yang ada di sini gitu. Toh mereka pun juga menghormati dan menghargai kita gitu kan. Yang penting saling menghormati dan menghargai satu sama lain teman-teman. Seperti itu teman-teman. Nah, dan yang keempat ini ya bagaimana interaksi gitu terhadap lingkungan sosial di sini gitu, atau enggak di lingkungan internasional gitu kan. Karena kan kebetulan aku tinggal di wilayah mahasiswa internasional. Menurutku sebenarnya nggak ada masalah apa-apa sih. Cuman mungkin aku menyadari satu hal ternyata, karena kan
aku tinggal di Indonesia, kita kan tinggal di Indonesia di mana didominasi oleh populasi beragama umat muslim. Dan aku belajar bahwa ternyata oh seperti ini loh rasanya ketika kita menjadi minoritas di suatu negara. Dan itu justru menghargai, membuatku lebih belajar untuk lebih menghargai lagi gitu, bahwa perbedaan itu justru menyatukan kita gitu loh. Bahkan di sini mahasiswa Indonesia itu tuh jujur dari agama yang berbeda gitu justru menyatukan kita gitu. Jadi kayak wow ternyata beragam loh gitu, yang jujur belum tentu aku temukan di Indonesia, karena kan aku tinggal di wilayah yang didominasi oleh muslim gitu teman-teman ya. Jadi ya seperti itu teman-teman. Terus juga mungkin minusnya kalau lagi makan nih maaf ya nggak bisa makan babi, kayak kitanya juga nggak nyaman gitu, atau nggak misalnya ada yang minum bir, mohon maaf ya ada minum bir, jadi kita kayak ngerasa aduh takutnya mereka nggak nyaman sama kita gitu loh, karena kan kita kan mereka jadi ngikutin kita gitu, kayak misal kayak mau makan atau restoran cari yang halal sebisa mungkin, atau enggak cari sebisa mungkin yang nggak ada babinya gitu, karena kan tadi aku bilang logo halal tuh sangat sedikit ya. Jadi ya mereka pun memaklumi kita gitu, dan ya mereka bersyukur gitu, dan aku pun sebenarnya kadang merasa kayak tersentuh gitu, kayak oh ya oh, ini ada si iki nih gitu. Jadi kayak kita cari dong yang babinya tuh nggak begitu mendominasi lah menunya gitu. Jadi menunya tuh didominasi oleh mungkin daging-daging lain seperti sapi, kambing dan sebagainya teman-teman gitu. Dan itu menurutku ya suatu hal yang wow gitu ya, mungkin karena aku merasakan di sini jadi kayak wow ya, karena kan aku udah ngerasain sendiri gitu, dan mereka pun tetap hangat sama aku gitu ya. Dan disitulah letak yang aku syukuri gitu, bahwa ternyata perbedaan itu justru menyatukan kita gitu. Dan ketika kita menjadi minoritas di suatu wilayah, ternyata aku sadar bahwa ternyata tuh emang ada hal yang mengenakannya gitu teman-teman ya. Jadi ya menurutku ya tetap kita menjadi diri sendiri dan fokus untuk ya udah, kayak hidup itu pilihan, setiap orang punya agamanya masing-masing. Yang kelima ini mungkin tentang lingkungan kampus dan mahasiswa, dan juga lingkungan di asramaku gitu ya. Sebenarnya menurutku ini ya sudah aku jelaskan, cuman mungkin aku akan lebih spesifikkan gitu. Jadi misal kayak contoh kita mau sholat apa, misalnya mau sholat asar atau sholat zuhur, tapi waktunya bertabrakan ya jam mata pelajaran. Nah jadi ya kita mungkin kadang mungkin aku masih bisa cuman waktunya sangat singkat. Misalnya sholat asar tapi selesai kelas jam setengah 6, jadi mungkin aku pulang-pulang buru-buru gitu mengerjakan gitu. Dan memang jujur kalau di sini adaptasi aku sebagai seorang muslim itu karena mereka tidak seperti kita yang sholat 5 waktu. Mungkin bagi teman-teman di sini yang muslim yang menonton video ini adalah muslim, ketika kita ingin sholat gitu teman-teman, jadi ya menurutku agak susah ya, karena misalnya jalan-jalan nih, jujur ya, ini aku juga ingin berkata jujur, ketika aku berjalan-jalan atau misalnya beberapa kali aku jalan-jalan sama teman-teman keluar, yang dimana aku selalu kemungkinan besar aku muslim sendiri ya gitu, itu pasti sholat ada aja yang ketinggalan, karena memang susah itu gitu, kayak kita kan nggak, karena masjid itu atau masjid itu nggak ada dikit gitu maksudku ya. Kalau musola kan di sini memang ada adanya masjid, karena kan memang minoritas gitu, jadi ya gimana gitu kan. Jadi ya mungkin sholat ketinggalan. Terus kalau sholat di asrama, sholat aku biasa di asrama, temanku tuh teman luar negeri, dan kebetulan dia memang untungnya bisa memaklumi keadaanku, jadi kayak oh ya udah nggak apa-apa silakan gitu, kayak gitu. Terus juga untuk makanan, misalnya ada beberapa acara sekolah dan sebagainya, misalnya kayak sekarang lagi festival pertengahan musim gugur, di mana ada namanya kue bulan sebagai bagian dari budaya mereka. Nah kue bulan itu sekolah secara khusus itu menyiapkan tanpa adanya kandungan babi, walaupun nggak ada kandungan atau segel halal gitu teman-teman ya. Jadi ya menurutku ya ini adaptasiku di sini gitu. Apakah terbiasa saja? Ya menurutku sudah terbiasa gitu. Cuman ya soal dosa atau enggak, aku selalu yakin bahwa Allah itu memberikan terbaik gitu, dan ada alasannya gitu kan. Maaf banget teman-teman, aku pindah dulu tadi ya, aku geser dulu ke sini. Aku ingin melanjutkan yang tadi ya, yaitu tentang interaksi gimana gitu ya, ada adaptasi gitu. Tentang adaptasi, jadi ya misalnya kayak tadi aku bilang masalah sholat dan sebagainya. Terus juga di kampus itu dilarang menggunakan pakaian yang berhubungan dengan agama gitu, karena itu secara tak langsung itu seperti nggak tahu ya, mungkin emang intinya tidak boleh menonjolkan agama lah gitu. Dan juga misalnya kayak kita ada acara ya, misalnya ada acara internasional, biasanya negara yang sering tampil tuh Indonesia, Vietnam, Thailand sama Rusia gitu. Dan itu tuh biasanya ketika kita ingin tampil, sebelum tampil kita tuh harus menyerahkan ke sekolah dulu tuh, kayak videonya tuh seperti ini seperti itu, terus dijelasin apa dalamnya. Nah kalau misalnya ada unsur agama itu langsung ditolak gitu, apapun itu agama, apapun itu kayak ritual tuh langsung ditolak gitu. Jadi ya menurutku memang begitu ketat sih gitu, dan terus mengikuti peraturan yang ada gitu teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi ya pertama dari sisi positifnya teman-teman, setelah apa yang aku jelaskan mengenai tantangan, yaitu pertama ketahanan mental dan
spiritualitas gitu. Jadi ya gimana kita tahu bahwa kita nih di suatu negara, bukan di negara kita, dan kita adalah minoritas. Jadi bagaimana kita bisa menyikapi segala hal atau bisa memaklumi perbedaan yang ada, belajar untuk saling menghargai keberagaman yang ada gitu. Terus yang kedua, kalau dari pengalamanku sendiri, dari untuk melatih disiplin diri gitu, disiplin waktu. Misalnya kayak kita di sini mau ibadah, gimana nih ngatur waktunya nih, yang tadi aku bilang kan, karena aku beberapa kali lalai ketika jalan keluar gitu kan. Jadi ya kita bisa lebih mengatur waktu atau mengelola waktu dengan lebih baik gitu. Terus yang ketiga, bisa mendapatkan kayak istilahnya jaringan global lah gitu, kayak teman luar negeri, kayak muslim dari berbagai negara. Jadi tahu nih ternyata muslim di sini tuh seperti ini loh, muslim di seperti ini di Afrika, terus di mungkin kayak Irak dan sebagainya, karena kan aku bertemu dengan mereka gitu. Jadi aku punya teman mereka tapi mungkin nggak begitu dekat ya gitu. Terus juga seperti halnya di sini, kayak sholat Jumat tuh ternyata beda lah di Indonesia gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa memaklumi hal tersebut gitu. Jadi kayak ternyata bisa menambah relasi juga. Terus keempat mungkin kayak keunikan mungkin ya. Karena kan aku nggak tahu, tapi menurutku pengalaman ini kalau untuk pribadi itu unik banget gitu. Mungkin nggak semua orang miliki dan ngerasain secara langsung gitu ya. Jadi kayak bisa belajar lebih, ternyata tuh dunia tuh luas loh ya, nggak cuman Indonesia yang lebih fokus, yang maksudku didominasi oleh muslim gitu. Jadi kita tuh bisa lebih belajar untuk bisa lebih memaklumi keberagaman yang ada, terus toleransi yang tinggi bagaimana, belajar menghargai perbedaan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, itu saya teman-teman, terima kasih. Teman-teman juga pokoknya jangan lupa terus dukung aku, dan kalau ada salah kata atau dan sebagainya mohon dimaafkan, dan jika memang ada diskusiku yang salah atau ucapanku yang salah, atau misalnya mengenai sesuatu hal yang tadi aku jelaskan mengenai Islam dan juga bagaimana pemahamanku di sini gitu kan, tolong beritahu aku, karena aku juga belajar dan kita sama-sama belajar. Terima kasih teman-teman.